Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSN Fisika 2023 nomor 40 untuk soal impuls dan momentum. Mudah-mudahan video ini bisa membantu untuk yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman materi fisika di bagian impuls dan momentum. Yuk, kita langsung mulai. Pembahasan OSK Fisika 2023 nomor 40 mengenai impuls dan momentum sudut. Dua buah batang homogen A dan B, panjangnya masing-masing 1 meter dan bermassa masing-masing adalah 1 kg dan 2 kg, terletak paralel satu sama lain pada bidang horizontal yang licin seperti gambar di bawah ini. Dilihat dari atas, jadi inilah gambar tapak atas, ada batang A dan B ya. Batang B pada awalnya diam di posisi Y sama dengan 0, X sama dengan 0 hingga X sama dengan 1. Yang jadi panjang batangnya 1 meter ya, seperti ini. Batang A bergerak dengan kecepatan konstan 1 meter per second dalam arah Y positif ya ini. Ini saya tulis V0. Ujung kanan batang A sampai di posisi titik 0,0 saat T sama dengan 0 dan kemudian bertumbukan secara elastik dengan ujung kiri batang B ini. Nilai impuls yang diberikan batang A terhadap benda B atau batang B ketika proses tumbukan adalah berapa Newton kali second. Ya, jadi ini gambarnya. Oke, saya coba gambarkan dulu apa yang terjadi kira-kira ya. Jadi ini kan didorong dan menyinggung batang B, maka batang B akan terdorong karena adanya gaya impulsif ini ya, ini I kita sebut. Akibat dari ini dan tidak melewati pusat massa, maka akan menimbulkan batang akan bergerak ke arah atas ya, karena ada impuls yang searah. Kemudian ada juga putaran, jadi batang itu akan mengalami gerak translasi dan rotasi. Nah, bagaimana dengan batang A-nya sendiri? Kita gunakan hukum Newton 3, aksi sama dengan minus reaksi, maka pada batang A akan bekerja impuls yang arahnya berlawanan. Dan ini menyebabkan perubahan keadaan ya yang dialami oleh batang A. Tepatnya, jadi mungkin saja dia bergerak ke atas pasti, dan juga ada efek rotasi yang terjadi ya. Putaran seperti ini sesuai dengan gambar ini. Baik, kita lanjutkan. Saya gambarkan ulang. Ini keadaan yang terakhir tadi saya gambarkan ya. Jadi ada impuls yang bekerja pada batang B dan impuls juga bekerja pada batang A yang akan menyebabkan gerak seperti ini. Ini saya gambar warna merah, jadi ada 5 variabel ya, yaitu VA, omega A, VB, omega B, dan impuls sendiri. Yang ditanya di soal ini adalah impuls. Bagaimana kita menyelesaikannya? Mari kita lihat satu batang demi satu batang. Kita akan lihat batang A terlebih dahulu ya. Sebelumnya saya akan buat perjanjian untuk arah positif, untuk vektor ya, yang vertikal ke atas itu positif dan putaran searah jarum jam juga positif. Nah, sekarang kita akan analisis batang A. Apa yang terjadi dengan batang A ya? Kita gunakan hukum kekekalan momentum linear ya. Jadi batang ini kan bergerak, berarti ada perubahan momentumnya ya. Oke, jadi di sini kita lihat pada batang A ini impulsnya ke bawah, jadi minus. Perubahan momentum adalah massa batang A dikali perubahan kecepatannya, MA dikali VA-nya ini adalah kecepatan batang setelah mengalami tumbukan. Dan V0 tadi adalah kecepatan awal batang, jadi minus ya. Jadi ini adalah persamaannya. Oke, dari sini tampaknya saya akan lebih mudah sepertinya mencari variabel VA saja. Jadi saya rubah, jadi dari sini kita bisa rubah MA-nya bawa ke sebelah kiri ya, jadi minus I per MA, kemudian min V0-nya pindahkan ya, tambah V0 berarti. Ini adalah kecepatan batang A setelah tumbukan. Nah, bagaimana dengan omeganya? Oke, kita tuliskan impuls sudut ya, saya sebut H, CM, center of mass terhadap pusat massa, itu sama dengan perubahan momentum sudut terhadap pusat massanya juga. Oke, kita lihat gambarnya. Jadi impuls itu adalah dikali impuls itu adalah impuls I kali dengan lengan momennya ya. Jadi ini mutarnya kan ke sini positif ya, sama dengan, nah ini yang berputar terhadap pusat massanya adalah batang. Kita tahu bahwa batang
momen inersia adalah 1/12 ml kuadrat. Jadi saya tulis 1/12 ma kali L kuadrat dikali dengan perubahan kecepatan sudutnya. Saya misalkan omega A setelah tumbukan dan awalnya adalah 0 ya. Nah, di sini juga sepertinya saya bisa menyatakan dalam omega ya. Omega A maksudnya. Oke, jadi setengah I L coret dulu ya. 1/12 ma L omega A. Oke, jadi omega A sama dengan kali silang jadi 6 I dibagi dengan ma kali L. Jadi inilah omega A-nya. Ini VA-nya. Oke, kita sudah dapat dua persamaan. Kemudian kita akan lihat batang selanjutnya adalah batang B. Kita gambarkan lagi atau kita langsung tulis hukum kekalahan momentum linear ya. Di sini kita lihat impuls itu kan ke atas, jadi kita isi I ya. Kemudian masa batangnya MB, kecepatannya kita sebut ini pemisalnya kan VB ke atas. Kecepatan awalnya kan 0. Jadi I sama dengan MB kali VB atau VB-nya kita ubah ya. Sama dengan I per MB ya. Jadi sepertinya kita akan menyatakan besar-besaran yang tidak diketahui dinyatakan dalam besaran I. Setelah itu baru kita selesaikan. Maka bisa kita dapatkan nilai I-nya sepertinya. Oke, kita teruskan bagaimana dengan impuls sudutnya. Batang B ini. Sama ya prinsipnya. Jadi di sini bekerja impuls sudutnya adalah I dikali dengan lengan momennya adalah setengah L ya. Kemudian batangnya masih 1/12 m L kuadrat, tapi B ini kemudian dikali dengan perubahan kecepatan sudutnya adalah omega B ya, positif, dikurangi 0 karena kan 0 awalnya. Di sini kita sederhanakan setengah I L-nya kita coret lagi sama dengan 1/12 MB L omega B. Oke, jadi omega B-nya kita bisa dapatkan 6 dibagi dengan MB kali L dikali dengan impuls. Ini itu adalah impuls semua ya, bukan momen inersia. Oke, sekarang kita akan susun persamaan terakhir, berarti dari hukum kekalahan energi, kan di sini kan elastis tumbukannya. Jadi saya tuliskan hukum kekalahan energi kinetiknya sama dengan sebelum dan sesudah ya. Oke, kita jabarkan, kita isi suku-sukunya. Jadi pertama kali kan geraknya dari sini, yaitu energi kinetik translasi ya, setengah ma kali V0 kuadrat. Kemudian batang A dan B kan bergerak rotasi dan translasi. Ini translasinya, ini rotasinya, ini translasi B, dan ini rotasi B, energi kinetiknya. Kita kali setengah semua ya. Kita jabarkan ya. Kemudian kita juga isi VA-nya, kita isi dari sini ya. Kemudian omega-nya kita isi dari sini. VB-nya kita isi dari sini, omega B-nya kita isi dari sini. Ya, ini sepertinya kelihatan sudah mengarah ke apa yang akan kita cari, ya. Ya, jadi MA V0 kuadrat sama dengan ini setengahnya kan dikali tadi ya, dikali setengah, dikali 2 semua. Jadi tinggal MA, ini VA-nya, ini min I per MA tambah V0 kuadrat, jangan lupa. Kemudian ini momen inersianya ini ya, hati-hati. 1/12 M L kuadrat dikali omega A-nya adalah 6 per MAL kali I. Oke, jangan ketukar ya, ini maksudnya momen inersia dan ini adalah impuls. Kemudian bagaimana dengan B-nya? MB, VB-nya kita ganti dengan yang ini, I dibagi MB kuadrat. Tambah, kemudian momen inersia ini, I yang ini ya. Untuk batang B, 1/12 MBL kuadrat dikali dengan omega B yang ini, 6I per MBL. Oke, kuadrat. Kita kalikan saja ya. Yang sebelah kiri itu tetap, yang ruas kanan kita kuadratkan ini ya. Jadi I kuadrat per MA kuadrat dikali MA. Jadi I kuadrat per MA ya. Kemudian ini 2 kali min I per MA kali V0 dikali dengan MA ya. Nanti MA-nya dicoret jadi tinggal minus 2 V0 I ya. Kemudian yang ini V0 kuadrat kali MA. Jadi MA V0 kuadrat. Oke, yang ini 6 dikuadratkan, 36 dibagi 12, 3 ya. Di dalamnya I kuadrat. Kemudian di sini kan MA, bawahnya kan jadi MA kuadrat. Jadi tinggal MA di bawah. L kuadrat, ini di bawah juga L kuadrat ya. Jadi habis. Kemudian yang ini sama I kuadrat dibagi MB saja ya. Karena MB sama MB kuadrat bisa dicoret. Dan terakhir ini juga sama. 36 bagi 12, 3 I kuadrat per
MB. Oke, tampaknya bentuknya lebih mengerucut ke bentuk yang lebih sederhana. Kita gabungkan ini ya. Nah, ini yang ada I kuadrat ya. Ini dengan ini ya. Kita lihat. Yang bentuk MA-nya kan berarti I kuadrat per MA 3 maksudnya, ditambah 1 jadi 4 kan. Begitu juga dengan ini, 4 I kuadrat per MB. Jadi 4-nya saya taruh di depan, I kuadratnya taruh di belakang. Nanti ini kan seper MA tambah seper MB. Kalau kita sama-sama menyebutkan jadi MA tambah MB per MA kali MB. I kuadrat min, ya, tinggal sisa yang ini. 2V0. I sama dengan 0. MA V0 kuadratnya kita coret ya. Jadi bentuk sederhana ini. Oke, kita keluarkan I-nya. Ya, I kali ini berarti 4 MA tambah MB per MA kali MB kali I ya. Minus 2V0 ya, I-nya kan sudah kita keluarkan. Di sini kita dapat dua nilai I ya. Pertama dari sini. Ya tentu saja itu tidak yang kita harapkan. Jadi yang kita harapkan dari sini. Nah, dari sini kita bisa selesaikan ya. Jadi 4 MA tambah MB kali I per MA MB kali I sama dengan 2V0. Yang akan kita carikan impulsnya, I-nya. Ya berarti kita kali silang ya. Jadi I sama dengan ini 4 sama 2 kan bisa dicoret 2 ya. Jadi nanti yang ini ke sini MA kali MB kali V0 dibagi dengan ini tadi jadi 2 ya. 2 kali MA tambah MB. Nah, inilah rumus akhirnya. Oke, setelah itu baru kita substitusikan angka-angka yang terdapat di soal. MA-nya 1, MB-nya 2. Ya, 1 2. Ini V0-nya 1. Ini 2-nya coret, jadi tinggal 1 kali 1 dibagi 3 ya. 1/3 dalam bentuk desimal ya 0,33 atau saya tulis 0,3. Oke, jadi jawabannya untuk soal ini adalah 0,3 Newton kali second. Demikianlah pembahasan OSN Fisika 2023 mengenai impuls dan momentum. Nantikan ya terus video pembahasan dari saya khususnya untuk seri OSN Fisika. Jangan lupa juga untuk subscribe, share, dan komen sebagai dukungan buat saya. Oh iya, nyalakan juga notifikasinya ya supaya tidak ketinggalan untuk video terbaru lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.